Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif memimpin rapat koordinasi perkembangan COVID-19 di wilayah Provinsi Maluku pada ruang rapat utama Polda Maluku pada Rabu 26 Januari 2022. Rapat tersebut turut dihadiri oleh penjabat Sekretaris Daerah Maluku yang diwakili oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Henry Farfar, Wakapolda Maluku, pejabat utama Polda Maluku, jajaran TNI Polri, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku beserta unsur terkait lainnya. Kapolda Maluku dalam paparannya menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan baik pada kabupaten kota yang menjadi analisa dan evaluasi bersama. Dirinya menyadari bahwa tingkat vaksinasi di Maluku secara statistik pada tingkat nasional belum mencapai target 70% vaksinasi tahap pertama, sehingga menempati posisi capaian vaksinasi terendah ketiga di Indonesia. Dan hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan perintah Presiden guna terciptanya kekebalan komunitas. Latif juga akan mendorong kabupaten kota untuk melakukan langkah-langkah terobosan kreatif sehingga angka vaksinasi bisa mencapai 70%. Dalam kesimpulannya juga ia menyampaikan beberapa poin penting, salah satunya yaitu kita harus tetap mengantisipasi virus Omikron dan fokus terhadap penerapan protokol kesehatan. Nanti dirinya menghimbau agar masing-masing instansi dan Satpol PP dapat mengaktifkan kembali patroli terpadu di lapangan untuk memberikan teguran kepada masyarakat yang lalai menerapkan protokol kesehatan dengan cara-cara yang humanis. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan apresiasi, terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan kita harapkan kita tingkatkan sinergitas kita dan koordinasi untuk semuanya sesuai dengan harapan bisa tercapai target vaksinasi 70%. Tadi ada beberapa informasi dari Dinas Kesehatan, mari kita lakukan, ya. Apalagi sekarang di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Maluku ini, di Ambon, kita sudah bisa melakukan vaksinasi terhadap anak. Ini juga mudah-mudahan bisa meningkatkan jumlah dari kegiatan kita dalam rangka mendukung herd immunity. Yang kedua, ini walaupun tadi disampaikan baru ada 2 kasus, kita juga tidak boleh underestimate untuk kita mengantisipasi varian baru Omikron dan tetap fokus pada protokol kesehatan 5M dan 3T. Masing-masing dinas terkait, saya kira juga bantuan dari teman-teman Satpol PP, Pak, kita aktifkan kembali patroli-patroli di lapangan secara terpadu dan kebersamaan, ya, untuk bisa memberikan teguran kepada masyarakat yang mungkin lalai menggunakan masker, ya. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan di kerumunan-kerumunan yang tidak mengatur jarak. Mungkin ini dari Pemda juga bisa mengingatkan seperti mal dan sebagainya. Ini sudah mulai agak kendor ini. Saya lihat kalau mau membayar itu sudah numpuk. Sebenarnya kita bisa memberikan informasi kepada satpamnya untuk tetap diatur jaraknya. Orang yang mau membayar di kasir misalnya, itu ya diberikan pengaturan sehingga tidak terjadi penumpukan. Karena memang salah satu cara untuk menekan penyebaran ini adalah tetap 5M. Kemudian proses 3T, baik itu tes, tracing, dan treatment, ini juga harus tetap kita laksanakan. Bahkan di beberapa kota sekarang sudah mulai mengaktifkan kembali dan menyiagakan rumah sakit untuk antisipasi kontingensi, isolasi terpadunya dan segala macam sudah mulai disiapkan. Dan kita juga nanti harus perlu mengambil langkah-langkah itu walaupun kita tidak berharap. Kemudian yang ketiga, pembelajaran tatap muka. Sebenarnya ini bukan TPM tapi PTM, pembelajaran tatap muka. Ini di beberapa kota dan termasuk di Ambon sudah dilaksanakan. Tapi ini perlu evaluasi secara rutin, dan apabila ditemukan penyebaran COVID-19 agar dilakukan langkah-langkah yang taktis di lapangan untuk kalau perlu ya menghentikan pembelajaran tatap muka bila ditemukan kasus penularan COVID-19 di kegiatan pembelajaran tatap muka itu. Kita jangan mengambil resiko. Ya, tapi sejauh ini belum ada ya laporannya. PTM ini sudah berjalan tapi tidak ada temuan kasus baru. Tapi kiranya Bu dari Dinas Kesehatan, kita perlu mengambil sampel acak. Ya, sampel acak kepada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan PTM, baik terhadap gurunya maupun terhadap siswa itu sendiri.
Kita khawatir nanti OTG itu berjalan padahal di sana sudah terjadi penyebaran. Ini mungkin menjadi catatan kita. Kemudian yang keempat, ini tadi yang di dalam diskusi kita ada verifikasi data kependudukan antara data realnya sebagai target sasaran sehingga tidak terjadi perbedaan data. Ini mungkin perlu supaya capaian kita ini sudah maksimal, tapi karena mungkin terjadi perbedaan data, kita sepertinya masih rendah terus. Kemudian yang kelima, ini kegiatan preemptif dan preventif di lapangan dengan patroli tempat-tempat keramaian, memberikan sanksi terhadap perorangan dan tempat usaha yang melanggar prokes. Saya kira ini perlu diaktifkan kembali, Pak, ini dari teman-teman Satpol PP, sehingga ada daya kejut. Orang tidak terlena selama ini, sehingga kemudian sudah lalai dengan semua kegiatan, tapi tetap dengan cara-cara yang humanis. Kami dari Polda mengerahkan semua kekuatan kita yang dalam pelayanan publik. Ada mobil patroli Sabara, patroli Brimob, patroli lalu lintas, patroli Bimas. Itu kita mengaktifkan kembali, membuat rekaman-rekaman keliling ke tempat-tempat masyarakat yang sedang berkumpul dan memutarkan rekaman-rekaman untuk mereka kembali mentaati tentang protokol kesehatan ini. Ya, kita harus terus lakukan itu mungkin ya sepanjang tahun sampai betul-betul COVID ini bisa bebas di Maluku ini. Kemudian yang keenam, lakukan pengawasan dan pengetatan terhadap jalur keluar masuk mobilisasi massa, baik itu melalui pelabuhan maupun bandara. Ini titip kepada Pak Sekda, bisa nanti bandara-bandara kita, pelabuhan kita ini diingatkan. Tadi yang disampaikan Pak Waka juga, jangan sampai kemudian sudah lalai juga petugasnya, rutinitasnya tidak ada, sehingga penularan ini sangat mungkin terjadi dari pintu-pintu masuk terus. Yang ketujuh, Satgas COVID-19 menyiapkan kembali rumah sakit dan tempat isolasi terpadu apabila ada kasus-kasus luar biasa. Ini saya kira mungkin progresnya pertemuan lanjut kita sudah bisa dapat laporan ya Bu ya. Rumah sakit mana yang kita siapkan untuk isolasi terpadu kalau bila terjadi hal-hal yang kasus kejadian luar biasa atau KLB. Tadi yang disampaikan betul Bu, di sini malaria. Kalau di NTT itu angka DBD lebih tinggi dari kematian COVID Bu. DBD tinggi sekali di sana. Ini Pak Sam punya pengalaman. Kalau di sini malaria ya Bu ya. DBD-nya berbandingkan orang terserang DBD. Kita nanti sama-sama tidak bosan-bosannya kita tergantung Pak Sekda ini. Karena penjurunya Satgas COVID-19 ini tingkat provinsi adalah sekretaris daerah, yaitu pelaksanaan Satgas yang dilaksanakan mungkin secara bergilir, bisa nanti di gubernur. Dan mungkin pertemuan selanjutnya kita upayakan kita juga bisa virtual dengan jajaran, dengan Polres, dengan Kodim, dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya, setelah kita lakukan langkah-langkah, nah kita nanti bisa komunikasi dengan mereka apa-apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan, ya, yang sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh masing-masing Polres dan kewilayahan. Di tempat yang sama dalam laporannya, Henry Farvan menyampaikan terkait kondisi perkembangan COVID-19 di Provinsi Maluku yang telah dilaksanakan penanganannya sejak Maret 2020. Untuk status kapasitas rumah sakit di Provinsi Maluku ada 17, di mana rumah sakit yang berada di Kota Ambon sebanyak 7 rumah sakit dan 10 rumah sakit kabupaten kota di Provinsi Maluku kecuali Kota Ambon, karena Kota Ambon belum memiliki rumah sakit sendiri. Kepala Pelaksana BPBD Maluku juga melaporkan bahwa saat ini kasus terkonfirmasi di Provinsi Maluku sebanyak 12 orang, di mana 3 orang dirawat pada fasilitas kesehatan, 1 orang di Kabupaten Serang bagian Barat, dan 2 orang di RSUD Hawlusi Ambon. Sementara 9 orang lainnya melakukan isolasi mandiri. Berdasarkan data kumulatif dapat diketahui kasus terkonfirmasi di Provinsi Maluku sebanyak 14.668 kasus, yang sembuh 14.385 orang dan yang meninggal 271 orang. Koordinasi hari ini yang terkait dengan penanganan COVID dan vaksinasi yang menjadi tanggung jawab kepada seluruh elemen pemerintah baik provinsi, pusat maupun daerah. Untuk itu, kondisi perkembangan COVID-19 di Provinsi Maluku dapat kami laporkan sesuai dengan data tanggal 25 Januari sebagai berikut. Lanjut. Di
kita di Provinsi Maluku secara umum penanganan COVID ini mulai dilaksanakan sejak Maret 2020 dan status daripada kapasitas rumah sakit yang ada di Provinsi Maluku di Kota Ambon itu sendiri ada kurang lebih 7 ditambah dengan 10 rumah sakit yang ada di 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku minus Kota Ambon, karena Kota Ambon tidak punya rumah sakit. Saat ini kasus konfirmasi yang dalam perawatan di Provinsi Maluku adalah sebanyak 12. Terdiri dari 3 itu sementara dirawat di fasilitas kesehatan, yaitu satu di Serang Barat dan 2 di RSUD Harusi. Sementara 9 itu isolasi mandiri. Nah, untuk itu maka ketika mulai sejak Maret 2020 secara kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 di Provinsi Maluku adalah sebanyak 14.668 kasus, yang sembuh adalah sebanyak 14.385 jiwa dan yang meninggal sampai dengan tanggal 25 Januari adalah sebanyak 271 orang.